Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Adi Abdullah Muslim selaku dosen pengampu mata kuliah Hadis Dakwah. Sebelumnya perkenalkan terlebih dahulu, saya Muhammad Aulia Laduni dengan NIM 34264 dari kelas Hadis Dakwah B. Tugas ini dibuat guna memenuhi ujian akhir semester dari perkuliahan Hadis Dakwah ini. Di sini saya akan menyampaikan sedikit materi tentang bahasa dakwah dalam Nabi. Sebelum kita masuk ke materi yang akan kita bahas nanti, di sini saya akan menjelaskan sedikit pengertian tentang dakwah itu sendiri. Jadi, kata dakwah berasal dari bahasa Arab yang mempunyai arti ajakan, seruan, panggilan atau undangan. Sedangkan menurut istilah, dakwah ialah segala usaha dan kegiatan yang sengaja berencana dalam bentuk sikap, ucapan dan perbuatan yang mengandung ajakan dan seruan baik langsung atau tidak langsung, yang ditujukan kepada orang atau masyarakat kelompok suatu masyarakat agar tergugah jiwanya, terketuk pintu hatinya ketika mendengarkan perintah dan peringatan ajaran Islam, yang kemudian menghayati, menelaah dan mempelajari untuk diamalkan dalam kehidupan sehari-hari tanpa adanya unsur paksaan. Selanjutnya, apa sih yang dinamakan bahasa dakwah itu? Jadi, bahasa dakwah mempunyai pengertian yang berupa tulisan atau lisan yang memiliki unsur-unsur memperingati, menyeru, atau mengajak. Dakwah harus disampaikan dengan bahasa yang tepat dalam arti mudah dimengerti dan menarik atau menyenangkan audiens. Karena itu, gaya yang digunakan selama berdakwah harus diperhatikan. Gaya bahasa juga harus kita sesuaikan dengan kemampuan audiens agar mudah dimengerti dan tidak terjadi kesalahpahaman. Di dalam Al-Quran setidaknya ditemukan 5 macam bahasa dakwah yang efektif untuk menjadikan dakwah lebih bersahabat dan ramah dengan mitra dakwah. Bahasa dakwah tersebut adalah qaulan baligha, qaulan layyina, qaulan masyura, qaulan karima, qaulan sadida. Karena itu, melihat kondisi mad'u yang mengalami kemajuan dalam memahami bahasa dakwah, maka dakwah yang dituntut dewasa ini adalah dakwah persuasif yang di dalamnya tercakup bahasa-bahasa dakwah yang lembut, membekas, mulia, mudah dan benar. Di samping itu, pelaku dakwah dituntut memiliki kecakapan pengetahuan yang luas, khususnya dalam masalah-masalah keagamaan, sosial kemasyarakatan, dan juga memiliki kepribadian yang baik serta kesolehan di tengah masyarakat. Rasulullah sebagai figur komunikator dalam dakwahnya selalu mengedepankan sisi kelembutan, sehingga banyak yang simpati kepadanya. Dalam kehidupan nyata di tengah masyarakat, ketika seorang komunikator berniat menyampaikan pesan kepada komunikan, maka dalam dirinya terjadi suatu proses pesan komunikasi. Pesan komunikasi ini terdiri dari 2 aspek, yakni isi pesan dan lambang. Isi pesan umumnya adalah pikiran, sedangkan lambang umumnya adalah bahasa. Keberhasilan dakwah tentunya dilatar belakangi oleh bahasa dakwah yang digunakan oleh para dai. Tidak menutup kemungkinan jika dakwah tidak berbahasa dapat diperhatikan kurangnya kesan yang didapati oleh sejumlah mad'u. Kedudukan bahasa dalam kehidupan sangat mempengaruhi pola hidup manusia. Bahkan dengan bahasalah seorang dapat memahami atas apa yang kita rasakan dan inginkan kepadanya. Dalam hal ini, begitu banyaknya persoalan-persoalan bahasa yang digunakan dalam proses dakwah yang terdapat dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan Al-Quran pun memberikan bahasa-bahasa yang berkenaan dengan dakwah begitu banyaknya yang variatif. Dalam bahasa dakwah Nabi menyampaikan pesan dakwah di atas mimbar dengan bahasa yang jelas dan tegas. Dalam kehidupan sehari-hari, kita melihat ada orang yang bersikap tegas tapi kata-katanya sangat lembut. Sebaliknya, ada orang yang kata-katanya kasar tapi sesungguhnya ia seorang yang lembek dan tidak berprinsip. Tegas artinya jelas, pasti, dan tidak main-main.
seperti yang diriwayatkan dalam hadis, idza jaa ahadumul jumu'ata falyaqtasil, yang artinya barang siapa di antara kalian yang datang untuk sholat Jumat, maka hendaklah ia mandi terlebih dahulu. Hadis riwayat Imam Bukhari dari Abdullah bin Umar. Namun di sisi lain, hadis ini muncul karena menyindir salah satu sahabat yang ikut berhijrah ke Madinah dalam sebuah rombongannya. Dunia dimaksudkan dengan dagang atau bisnis. Perempuan dimaksudkan dengan berhijrah karena jatuh cinta kepada seorang wanita serta ingin menikahinya. Hadis ini disampaikan di saat Rasulullah melihat para sahabat dalam keadaan letih karena perjalanan jauh dari Mekah. Sementara itu adalah laki yang tampaknya tidak letih, tidak istirahat, bahkan sibuk mengurusi seorang wanita. Sebetulnya hadis ini ditujukan kepada sahabat yang sibuk dengan wanitanya itu. Namun di sisi lain dijadikan sebagai dasar utama dalam semua amal, yaitu niat. Selanjutnya ada bahasa tamsil. Dari sini dapat ditarik kesimpulan bahwa derajat orang yang memberi selalu lebih tinggi daripada derajatnya orang yang meminta-minta. Namun dari sisi lain bahwasanya Nabi menegur orang yang hanya meminta-minta tanpa ada usaha kerja ataupun meminta-minta semata sedangkan ia tidak pernah memberi. Kemudian ada bahasa analogi yang artinya Rasulullah SAW menganalogikan suatu peristiwa untuk mendamaikan dan menenteramkan keadaan. Selain yang sudah disampaikan di atas, ada juga bahasa majazi atau bahasa kiasan atau majazi untuk menunjukkan kesopanan serta betapa etikanya Islam dalam menyampaikan sebuah pemberitaan. Sebagai simpulan, keberhasilan dakwah yang dibuat Nabi dipengaruhi oleh banyak faktor, di antaranya dengan kemampuan dalam berbahasa yang menyentuh serta sopan bahasanya yang mempengaruhi akan bertambahnya wibawa saat berdakwah. Penyampaian menggunakan perumpamaan dapat menambah pemahaman mad'u serta meyakinkan dirinya akan kebenaran. Bentuk bahasa yang tegas menunjukkan akan keseriusan kita dalam berdakwah sehingga dapat meyakinkan mad'u atas apa yang kita sampaikan. Sekian penyampaian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.